Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, menyanjung Allah. Kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, dan kita senantiasa mengulang-ulang dalam meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari keburukan amalan-amalan kita. Kenapa demikian? Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, petunjuk, Allah berikan taufik kepada seorang hamba, maka tak seorang pun yang mampu membuat langkah kakinya tergelincir atau tersesat. Begitupun sebaliknya, wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah palingkan dirinya dari hidayah Allah, dari nikmat Islam, dari nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak seorang pun yang mampu menyelamatkannya, tak seorang pun yang mampu memberikannya hidayah. Tsumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Rabbuna jalla wa 'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalian dipanggil oleh Allah, kalian dispesialkan oleh Allah. Allah menyeru kepada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan setulus-tulusnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia, jangan sekali-kali nafas kalian terhenti, jangan sampai kehidupan kalian usai kecuali kalian dalam keadaan berislam, kecuali kalian muslim, kecuali kalian beriman kepada Allah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benar ucapan adalah yang datang dari Allah, yakni Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah jalla jalaluhu, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenar-benar petunjuk, tuntunan, ajaran adalah yang datang dari Rasul kita Muhammad tercinta sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nar. Kaum muslimin yarhamukumullah. Pertama-tama senantiasa khotib mengingatkan kepada diri khotib pribadi untuk kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah jemaah. Kita meningkatkan, menyadari ketakwaan kita kepada Allah, karena ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah sekehendak Allah, dan Allah mencabut hidayah terserah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih membahagiakan yang dimiliki seorang insan, yang dimiliki seorang hamba, kecuali tatkala dia berada di dalam kehidupannya, tatkala dia mengaruninya dengan ketakwaan, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah masih mengetuk hati kita ketika dipanggil hayya 'alas shalah, kita datang ke masjid untuk sujud kepada Rabbul alamin, kepada pencipta kita, pencipta alam semesta, zat yang paling sayang sama kita, zat yang paling cinta sama kita, dialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan Rabb yang berhak untuk disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tidak ada kata yang pantas pada siang hari ini kecuali kita bersyukur alhamdulillah ya rabbil alamin. Ummatan Islam, saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Mengingat kematian atau pembicaraan untuk mengingatkan kematian merupakan pembicaraan yang sangat penting.
pada diri seorang hamba, pada komunitas kaum muslimin ketika mereka berbicara akan kematian, ketika mereka mengingat akan kematian. Kenapa demikian? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita, telah menasihati kita, telah memberikan petunjuk jalannya kepada kita, bahkan menjelaskan dengan detail kepada kita bagaimana kita bisa wafat dalam keadaan baik, bagaimana kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena hal itu merupakan suatu kedambaan, kerinduan, keinginan seorang individu muslim. Maka dengannya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keceriaan, kesenangan di dunia terlebih di akhirat. Saudaraku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sekarang antum semua tarik oksigen antum. Tarik. Lepas. Itu tanda kita semua akan mati. Karena kita masih bisa menghirup dan menghembuskan oksigen. Dan kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap manusia yang masih hidup pasti akan merasakan kematian. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ilaina turja'un." Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mayyit wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka semua akan mati. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan ketika sakaratul maut itu datang, dan sakaratul maut itu pasti akan datang, dan setiap kita yang bernyawa pasti akan merasakannya. Dan dari sakaratul maut itulah, dari kematian itulah kalian senantiasa selalu berpaling. Kata Allah. Pertanyaannya, apa itu sakaratul maut, saudaraku? Apa itu sakaratul maut? Kata para ulama, sakaratul maut adalah rasa sakit yang dialami seorang manusia ketika detik-detik akhir kehidupannya, ketika menjelang ajalnya, ketika ia ingin meninggal dunia. Saudaraku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan demikian beliau pun juga merasakan dahsyatnya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Al-Imam Bukhari rahimahullah, ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Inna min ni'amillahi 'alaihi." Sesungguhnya di antara nikmat Allah atasku ketika Nabi alaihi salatu wasallam tuwfiya fi yaumi, Nabi Muhammad diwafatkan di hariku. Dan beliau diwafatkan di antara bahu dan leherku, di pangkuanku, di dekapanku sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'a baina riqi wa riqihi, dan Allah mencampurkan antara air liurku dengan air liur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelang sakaratul maut, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, detik-detik perpisahan beliau dengan kehidupan dunia, beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sakaratul maut di rumahnya Aisyah. Ketika harinya Aisyah, ketika Ibnu Abdurrahman masuk dalam rumah Rasulullah, di dalam rumah Aisyah dalam keadaan bersiwak, dan Nabi alaihi salatu wasallam melihat, memperhatikan siwaknya Abdurrahman. Aisyah memahami bahwasannya apa yang beliau lihat itu tandanya beliau menginginkannya. Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang kondisinya sudah melemah, "Akhudhuhu lak ya Rasulullah, ya Rasulullah, maukah kau ambilkan siwak tersebut untukmu?" Nabi
Nabi alaihi salatu wassalam hanya mengangguk. Tidak kuat berbicara. La ilaha illallah. Sakit sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambilkan siwak tersebut dari Abdurrahman, dipotek oleh Aisyah, kemudian ulayyinuhu, aku gigit, aku lembutkan ujung siwak tersebut dan aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mulai bersiwak, membersihkan giginya di detik-detik akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya sudah sangat lemah. Setelah beliau bersiwak, beliau alaihi salatu wassalam meminta untuk didatangkan sebuah bejana yang isinya air, sebuah baskom yang isinya air. Ketika bejana itu didatangkan di hadapan beliau, beliau mencelupkan kedua tangan beliau, memasukkan al-khala, beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air tersebut, seraya mengusap wajah beliau. Saking panasnya sakaratul maut, saking dahsyatnya sakaratul maut, saking mengerikan dan sakitnya sakaratul maut. Bahkan manusia yang paling Allah ridho, yang paling Allah cinta, merasakan sakitnya dahsyatnya sakaratul maut. La ilaha illallah. Ketika Nabi mengusap wajahnya sallallahu alaihi wasallam dengan air, mengusap betapa panasnya sakitnya sakaratul maut, beliau seraya mengatakan la ilaha illallah, innal mauti lasakarat, la ilaha illallah. Sungguh di dalam kematian ada yang namanya sakarat, di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah rasa sakit yang dialami setiap manusia yang bernyawa di detik-detik akhir kehidupannya. Entah dia merasakannya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan ibu ana rahimahullah kemarin hari Selasa meninggal dunia rahimahullah. Beliau merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu 2 sampai 3 hari. La ilaha illallah. Allahu yarhamuha wa yaghfir laha. Saudaraku kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ketika menyaksikan hal tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wallahi ma arditu ahadan." Demi Allah, aku tidak pernah iri bihauli mautin ba'da alladhi ra'aytu min shiddatil maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, mulai hari ini aku tidak pernah iri dengan keringanan kematian yang dialami, yang dimiliki seorang manusia. Setelah aku menyaksikan langsung dengan mata kepalaku akan dahsyatnya sakitnya beratnya sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa ma adraka ma Umar. Umar, sahabat yang mulia radhiyallahu anha, pernah bertanya, mencari tahu, penasaran kepada Ka'ab al-Ahbar, bertanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, akhbirni 'anil maut." Wahai Ka'ab, jelaskan kepadaku akan sifat sakaratul maut. Bagaimana sakitnya kematian? Kata Ka'ab al-Ahbar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu syajaratin kathiratis syawk fi jawfi ibni Adam, falaysa minhu 'irqun wala mafsilin illa warijlin shadidin dhira'ain, fahuwa yu'alijuha yantazi'uha." Kata Ka'ab kepada Umar radhiyallahu anha, wahai Amirul Mukminin, sakaratul maut itu diibaratkan seperti sebuah pohon yang besar dan berduri, memiliki duri yang banyak, dimasukkan ke dalam mulut kerongkongan anak Adam, kemudian diputar dan ditarik sekuat-kuatnya, maka tidak ada urat dan otot kecuali akan ikut tertarik dan pecah serta terputus. La ilaha illallah. Maka ketika itu Umar mendengarkan penjelasan Ka'ab al-Ahbar, beliau nangis radhiyallahu anhu. Kemudian seorang sahabat yang bernama Amr bin As, ketika di akhir-akhir detik kehidupannya di muka bumi ini,
ketika menjelang hadaratul wafa, ketika menjelang akhir-akhir ajalnya, ketika ajalnya hendak tiba, di sisinya ada seorang anak dari Amr bin As yang sudah mulai dewasa, dan dia berbicara kepada abahnya, "Ya abati, wahai ayahku, kunta taqulu lana, dahulu kau pernah berbicara, ya laitani alqa rajulan aqilan, sekiranya nanti di akhir kehidupanku aku berjumpa ditemani dengan seorang yang sudah dewasa dan cerdas, agar aku bisa menjelaskan kepadanya bagaimana sifat sakitnya, dahsyatnya, beratnya sakaratul maut itu kepadanya. Al-an, wahai abah, sekarang sudah waktunya aku yang berada di sisimu, wahai abah. Siflana, berikan kepadaku sifat-sifat sakitnya sakaratul maut." Kemudian Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Wallahi ya bunay, demi Allah wahai anakku, la ta'adda tadri fi tahf, seakan-akan nafasku dihimpit, nafasku disempitkan, nafasku dikecilkan, sampai membuat dada ini sesak, sampai membuat dada ini engap ketika bernafas. La ka'adni atanaffasu fi sab'i imrah, seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum yang sangat kecil. Wa ka'adni ghusnu syauqi yajurru bihi min qadami ila hamati, dan seakan-akan ada sebuah batang yang berduri kemudian dipukulkan dari atas kepalaku sampai kakiku. La ilaha illallah. Dan hal itu yang juga dirasakan oleh ibu anak. Oleh ibu anak tercinta, anak punya cinta langsung. Bagaimana ketika akhir kehidupan beliau, rahimahullah, beliau merasakan nafasnya sempit, beliau merasakan kepalanya sakit sampai kakinya, rahimahullah. La ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. La ilaha illallah, sungguh di dalam kematian ada yang namanya sakarat. Saudaraku kaum muslimin, ketika seorang manusia berbicara akan kematian, apa nikmatnya kehidupan dunia? Anda tanya, apa yang kita banggakan di kehidupan dunia? Dari besarnya rumah kita, banyaknya kendaraan kita, emas harta yang kita miliki, tak ada artinya ketika seorang manusia senantiasa mengingat kematian, akan membuat dirinya senantiasa bergegas untuk beribadah kepada Allah. Karena kematian tidak butuh persiapan, maka kata para ulama kita, "Fabda'u bil istiqamah", mulailah mempersiapkannya dengan istiqamah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Kullu yawmin yuqalu fihi mata fulan", setiap hari disebutkan telah meninggal si fulan, telah meninggal si fulan, telah meninggal si fulan. Fala budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar, maka suatu hari nanti wajib akan disebutkan, diumumkan telah meninggal dunia Umar, dan suatu hari saya katakan akan disebutkan meninggal dunia Fadil, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, pesan terakhir, yang masih punya orang tua, yang masih punya ayah, yang masih punya ibu berbakti, yang masih punya ayah, yang masih punya ibu berbakti sama mereka, sebelum penyesalan itu kita alami, sebelum itu semua terlambat. Pintu surga, di antara pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah adalah kehilangannya. Maka antum yang masih punya ayah, yang masih berbakti kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al-hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna laka al-hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum la ilaha illallah al-'azim al-halim la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul 'arsyil karim. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami,
kami ya Allah. Maafkan semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sayangi kami. Kalau bukan karena rahmat dan karunia dari-Mu, kami akan termasuk orang-orang yang merugi di akhirat ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Rahmati mereka ya Allah. Lindungi mereka ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر راحة لنا من كل شر راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك اللهم الجنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك ما سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. من الصلاة